Dan Bursa, lantas seberapa signifikan kebijakan tarif Trump ini bisa mendorong momentum untuk kemandirian ekonomi nasional? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan periode 2012-2014 dan 2016-2020 dengan Bapak Iman Pambagio. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Mas Masyur. Baik. Mas Said. Pak Iman, sebelum kita lebih jauh membahas apa respons Indonesia, kebijakan yang akan diambil Indonesia berkaitan dengan tarif resiprokal ini, saya ingin meminta pandangan Anda dulu Pak Iman. Seperti apa Anda melihat penerapan kebijakan tarif impor Amerika Serikat ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ini kebijakan yang murni transaksional begitu, tidak ada dalam ilmu ekonomi. Seperti apa Anda melihat kebijakan ini? Baik, saya setuju bahwa kebijakan ini seperti juga kebijakan perdagangan lainnya itu transaksional, pastinya gitu ya. Cuma begini, apa yang kita hadapi saat ini adalah potensi terjadinya global diversification untuk ekspor maupun impor. Jadi ada trade diversion yang akan terjadi besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat untuk mencari pasar-pasar baru. Jadi sebetulnya menurut saya tidak perlu terlalu panik, apalagi kemarin kita dengar Trump akan suspend dulu nih penerapan tarif tinggi ini. Jadi di pihak Amerika sendiri rasanya belum pasti apa yang harus dilakukan, karena mereka juga memperhitungkan dampaknya pada perekonomian mereka sendiri. Semua analis menyatakan bahwa ini akan backfire, seperti shooting on your own foot gitu ya. Jadi kita jangan terlalu panik, tetapi kita harus mempersiapkan diri bahwa ke depan akan terjadi global trade diversion yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, Pak Iman, ini yang menarik juga adalah kan Indonesia ini masuk, boleh dikatakan 10 besar negara yang terdampak dari kebijakan resiprokal ini. Apa sih yang membuat Indonesia masuk dalam daftar 10 besar ini? Kalau kita lihat kan Indonesia juga negara berkembang, tidak sebanding dengan negara Cina dan beberapa negara lainnya. Seperti apa Anda melihat hal ini, Pak Iman? Narasi yang kita dengar dari Washington DC adalah bahwa mereka concern terhadap trade deficit yang mereka hadapi. Dan Indonesia masuk 10 negara besar yang menyebabkan trade deficit yang menurut mereka tidak fair gitu ya. Benar, kita negara berkembang, mestinya kita juga punya special and differential treatment, itu biasanya di cover oleh fasilitas GSP dari Amerika. Tapi tahu saya sejak 2019 GSP itu tidak ada otorisasi lagi. Jadi sebetulnya kita mengekspor ke Amerika dengan tarif biasa, bukan tarif yang menikmati GSP tadi. Jadi menurut saya narasinya adalah trade deficit, let's address the issues. Jadi menurut saya barangkali yang kita dengar kemarin dari silaturahmi ekonomi nasional dipimpin oleh Bapak Presiden sendiri, saya pikir itu langkah yang baik bagaimana kita memperbaiki trade balance dengan Amerika, in favor of Amerika tentunya ya. Dan untuk itu ada beberapa cara, misalnya mengalihkan beberapa import, kalau ini selama ini mungkin import dari Brazil, dari Argentina, dari negara-negara lain, termasuk kapat misalnya, soybean, etanol, dan lain-lain. Kalau selama ini kita sourcing dari negara lain, let's try to sourcing dari Amerika, termasuk minyak misalnya. Tentunya dengan hitung-hitungan bisnis yang pas ya, karena kita harus memperhitungkan juga ongkos dari pengiriman dari Amerika. Kalau selama ini mungkin kita beli dari negara yang lebih dekat, mungkin sedikit akan ada tambahan biaya delivery di sana. So menurut saya sekali lagi jangan panik. Kalau mereka concern mengenai trade deficit, let's work on it. Baik. Lalu kemudian Pak Iman, pemerintah ini berencanakan tidak akan melakukan retaliasi katanya dan akan mencoba untuk melobi atau bernegosiasi secara bilateral terkait tarif Trump ini. Pandangan Bapak seperti apa? Apakah strategi ini cukup bijak atau seperti apa menurut Anda, Pak Iman? Oke, saya percaya saat ini belum saatnya kita masuk ke meja perundingan dengan Amerika, karena Amerika belum siap sekali lagi. Dan beberapa hari yang lalu kita juga baca berita bahwa Vietnam malah dibully karena mereka mengajak negosiasi gitu ya.
Jadi calm down sebentar gitu ya. Dan kebetulan sejak 2012 sampai saya selesai di Kementerian Perdagangan, saya memimpin delegasi Indonesia ke Forum TIFA, Trade and Investment Framework Arrangement, bilateral dialog antara Indonesia dengan US. Saya tahu bagaimana mereka akan menyerang gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke perundingan, mungkin tidak terlalu fokus di tarif akhirnya. Kita akan ditanyakan berbagai kebijakan yang selama ini menjadi concern mereka. Mungkin TKDN akan diminta untuk diturunkan, kemudian pajak ekspor, kemudian transparansi dalam pemberian izin impor dan lain-lain. Jadi menurut saya jangan dulu sampai masuk ke negosiasi, mungkin lebih ke dialog atau approach ya, yang intinya memberikan keyakinan bahwa kita paham kepentingan mereka dan kita juga akan membeli lebih banyak dari Amerika. Jadi ini bukan menambah-nambah impor, kita hanya mengalihkan sumber impor dari negara-negara lain. Kali ini kita coba ambil dari Amerika. Baik, jadi seharusnya ada upaya